Oke, langsung saja to the point saja. Kita sekarang akan membuat mockup yang namanya mockup glass case, atau yang sekarang lagi booming dengan yang memang lagi di sini. Saya punya dua gambar, semuanya untuk iPhone. Di sini saya bikin yang mana ya nih? Yang ini aja kali. Nih, masukin gambar seperti biasa. Oke. Nah, ini cara membesar kecilkan, tahu kan ya? Klik ALT, terus kemudian mouse klik kanan, kemudian geser mouse klik kanan ya, kemudian geser kanan kiri. Nah, kita sudah punya casingnya. Jangan lupa kuncinya dibuka dulu, klik OK, kemudian pakai pen tool. Sorry, di luar ada agak-agak ini. Pakai pen tool. Kemudian kalau glass case itu hanya casingnya itu hanya di bagian belakang saja, nggak sampai di tepi-tepi. Jadi kita bikin bikin gambarnya itu hanya di bagian tepi saja. Oh ya, tahu kan cara memunculkan garis rubber ini? Jadi garis rubber ini bisa muncul kalau kita klik pen tool, terus kemudian di roda gigi paling atas ini rubber band ini dicentang. Kalau nggak dicentang dia nggak akan muncul, tapi kalau dicentang dia muncul. Oke, lanjut. Terus kemudian kita lanjutkan bikin padnya pakai pen tool. Ini saya percepat saja. Oke, sudah seperti ini. Seperti biasa, langsung klik kanan, kemudian make selection, feed radius 0, new selection anti alias, klik OK. Ya, seperti ini. Bikin seleksi lagi untuk di bagian kameranya. Ya, seperti ini. Klik kanan, kemudian make selection. Kali ini kita subtract from selection, feed radiusnya 0, anti aliasnya centang, klik OK. Oke, ya seperti itu. Zoom lagi. Nah, dari sini langsung Ctrl J, maka kita akan mendapatkan satu buah bagian belakang untuk iPhone-nya. Nah, kemudian bikin ya, di bagian belakang dimana aja boleh. Bikin bentuk kotak dengan rectangle tool. Di sini rectangle tool di bagian sini. Kemudian kotaknya itu harus menutupi semua bagian belakang casingnya. Sini saya bikin warnanya jangan putih, warna yang mencolok aja, warna ungu. Oke, nggak apa-apa. Sudah seperti ini. Pada bagian sini rectangle toolnya itu kan sudah pindahkan aja ke sini, nggak apa-apa, biar tahu kalau ini sudah menutupi. Klik kanan pada bagian layernya, kemudian convert to smart object. Oke, sudah di convert ke smart object. Masih katakan layer berada di rectangle tool. Kita ganti namanya rectangle tool ini menjadi objek. Iya. Nah, nanti kalian meletakkan gambarnya tuh ada di sini. Ini buat apa? Ini bukan buat apa-apa, dan ini bukan buat bayangan seperti pada hardcase atau softcase yang telah kita bikin sebelumnya. Ini hanya untuk sebagai referensi referensi seleksi saja di sini. Oke. Kemudian pada bagian katakan layer pada objek, kemudian tekan Ctrl, terus klik pada layar bagian atas. Nah, sekarang seleksi ada pada bentuk seperti yang kita inginkan. Dari sini
langsung ke masking tool. Oke, sudah hilang. Sebenarnya dia nggak hilang, dia hanya bentuknya menyerupai yang bagian atas. Kemudian belum selesai sampai di sini, kita belum melakukan yang namanya memasukkan gambar. Sekarang kita akan membuat bayangannya. Untuk membuat bayangannya, kita membutuhkan satu layer baru. Layer barunya berada di atas di atas layer objek. Kemudian dengan pada layer baru itu, pada rectangle tool ini, klik kanan, maka akan muncul rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse tool, dan lain sebagainya. Pilih rounded rectangle tool. Pada rounded rectangle tool ini kita bikin warnanya, di sini jangan lupa putih. Kita bikin kotak seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Kita hanya Ctrl J, maka kita mendapatkan satu lagi kopian dari rectangle tool yang kita buat. Katakan bikin kursor menjadi kursor yang bagian atas ini, panah, gerakan pindahkan ke sebelahnya, kemudian Ctrl J lagi, kemudian sebelahnya lagi Ctrl J lagi, sekarang berada di bawahnya. Lakukan seperti itu sampai dengan 6 bagian. Oke, sudah seperti ini. Layar berada pada bagian yang paling atas untuk rectangle tool. Kemudian sambil tekan shift, tekan yang paling bawah sehingga semua rectangle tool ini terseleksi. Kemudian dari sini merge shapes, maka akan jadi satu. Kemudian lagi raster size layer. Sesudah raster size layer seperti ini, langsung Ctrl T untuk merubah layer ini, merubah bentuknya. Bentuknya kita akan rubah sehingga tekan Ctrl, kemudian klik pada bagian titiknya. Oke, sip. Jadi seperti ini. Klik OK. Ini kayaknya kurang. Oke, klik OK. Kemudian masukkan ke dalam bagian gambarnya. Masih pada rounded, ini kita ganti namanya dulu ya, menjadi bayangan. Oke, layar letakkan pada bagian bayangan, kemudian sambil tekan Ctrl, terus klik pada layar yang bagian paling atas ini, maka bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Sekali lagi, langsung klik pada bagian add layer mask. Oke, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Masih pada bagian bayangan, opacity kita turunkan menjadi berapapun yang kalian inginkan. Sebenarnya sudah selesai sampai di sini, namun nggak enak kan, nggak enak dilihat pandang kalau casing kok warnanya ungu saja. Kita rubah gambarnya menjadi yang seperti kita inginkan. Caranya adalah double klik pada bagian objek, maka akan muncul warna ungu. Kita bisa klik file, place, atau kita bisa langsung import, tarik pada gambar kita. Oke, di sini saya bikin ini aja, ada bikin file, place, cari gambar yang kita inginkan. Mana ya tadi ya, atau bikinnya ini aja, place. Oke, kemudian pada bagian link ini kita klik sehingga saat kita gerakan gambarnya proporsinya masih akan tetap sama.
Usahakan gambarnya ini menutupi di bagian warna ungu dan klik OK. Sudah itu, klik File, Save. Karena di sini saya menggunakan Photoshop CC, maaf, Photoshop CS, jadi harus di save. Sesudah itu, langsung balik ke bagian atas ini, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, demikian cara membuat case glass yang seperti kita lihat di pasaran banyak. Buat kalian yang mau bikin langsung bisa dengan tutorial ini, tapi kalau kalian malas bikinnya, kalian bisa download di link deskripsi. Buat kalian yang nggak bisa download pakai link semawut, kalian bisa cek link deskripsi berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.